hadir. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks proposal. Siapa yang sudah tahu apa itu teks proposal? Saya. Apa itu teks proposal? Teks proposal itu adalah rancangan tertulis ya Bu, sebelum kegiatan yang kita mau lakukan itu terlaksana gitu Bu. Nah, benar. Teks proposal adalah suatu rancangan kegiatan yang disusun sedemikian rupa untuk merancang agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar ke depannya dan untuk mendapatkan perizinan pelaksanaan. Nah, beberapa hari yang lalu sekolah kita kan sudah melaksanakan kegiatan tuh seperti pentas seni, hari santri. Nah, itu kan memerlukan sebuah proposal kegiatan. Kenapa proposal kegiatan diperlukan? Siapa yang bisa menjawab? Boleh, saudari Kaila. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk menjelaskan tujuan, waktu, tempat, dan anggaran kegiatan Ibu. Nah, benar. Ada lagi? Saya. Boleh, Mas Kita. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana. Benar banget. Itu adalah tujuan dari proposal. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan belajar yang akan kita capai. Yang pertama ada kalian mampu menjelaskan pengertian dan tujuan penyusunan proposal. Yang kedua, menganalisis sistematika dan pembahasan proposal secara tepat. Dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil analisis proposal secara lisan dengan bahasa yang santun. Ini ada kompetensi dasar, kalian bisa baca. Bisa Bu. Ini juga ada definisi proposal. Nah, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu definisi proposal. Nah, di sini Ibu akan memberitahu kepada kalian bahwa mempelajari proposal di sini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan membutuhkan proposal untuk mendapatkan perizinan, baik itu izin pelaksanaan, bantuan dana maupun dari partisipasi orang sekitar. Proposal ini akan sangat berguna di dunia kerja maupun dunia perkuliahan. Jadi yang ingin bekerja, yang ingin berkuliah itu sangat penting dalam belajar proposal. Nah, definisi proposal ini adalah sebuah dokumen tertulis yang berisi rencana atau rancangan suatu kegiatan maupun penelitian yang disusun secara sistematis, terperinci, dan logis untuk memperoleh persetujuan maupun dukungan baik berupa izin, bantuan dana, maupun bentuk kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Nah, proposal ini dibentuk sebagai bentuk perencanaan sebelum kegiatan dilaksanakan agar pihak pembaca atau pemberi izin dapat mengetahui tujuannya dengan jelas mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya yaitu struktur proposal. Struktur proposal itu ada 9. Yang pertama, judul proposal. Judul proposal adalah bagian pertama dalam proposal kegiatan dalam mencantumkan judul acara yang akan diselenggarakan. Judul itu biasanya ada di paling awal di proposal, biasa di lembar pertama atau paling atas. Nah, yang kedua yaitu latar belakang kegiatan. Latar belakang kegiatan adalah latar belakang yang berisi bagian tentang mengapa yang menjelaskan tentang alasan mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan dan tujuannya apa. Nah, belum. Yang ketiga yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan di sini menjelaskan untuk apa kegiatan tersebut
dilaksanakan. Misalnya kita hari santri nih, kita mengajukan proposal hari santri. Nah, mengapa proposal tersebut diajukan? Karena akan memperingati hari santri dan tujuannya apa? Untuk memperingati hari santri. Nah, yang keempat yaitu tema kegiatan. Nah, tema ini harus disesuaikan dengan acara yang akan kita laksanakan. Misal nih, kita akan mengadakan pentas seni. Tema apa yang akan kita ambil? Tarian adat. Nah, seperti itu. Nah, boleh. Kan tidak mungkin kita hari santri tapi kita temanya tarian adat gitu ya. Yang kelima yaitu peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini dalam bentuk kelompok maupun anggota itu bisa ya, bebas asal tertera di peraturannya. Nah, peserta ini adalah orang-orang yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Yang keenam yaitu waktu dan tempat kegiatan. Di sini berisi mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, serta durasi acara. Mengapa ini penting? Karena agar tidak terjadi tumpang tindih antara acara lain dengan acara lainnya. Nah, yang ketujuh yaitu susunan kegiatan. Susunan kegiatan di sini bisa disebut dengan rundown. Nah, susunan kegiatan adalah rincian urutan kegiatan pelaksanaan yang disusun secara sistematis dari awal sampai akhir. Jadi, kita sebagai pembaca proposal tersebut bisa mengetahui bahwa kita bisa mulai jam segini, habisnya jam segini, disono jam segini, gitu. Nah, yang kedelapan yaitu susunan panitia. Susunan panitia adalah daftar orang-orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan acara yang berlangsung. Nah, yang terakhir yaitu rencana anggaran atau RAB. Nah, di sini berisi mengenai jumlah pengeluaran, pemasukan, dan data-data uang yang akan digunakan untuk melaksanakan acara tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan proposal. Nah, yang pertama ada kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat ajakan. Benar, kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan atau bujukan. Biasanya ditandai dengan kata ayo, mari, dan apa? Segeralah, atau boleh hadirkanlah, ikutilah. Nah, yang kedua yaitu kata kerja. Yang kedua yaitu kalimat pernyataan. Nah, kalimat pernyataan di sini berisi kalimat yang menjelaskan, yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai suatu hal secara jelas, seperti menjelaskan mengapa kita perlu melakukan kegiatan ini atau kita akan melakukan kegiatan ini. Yang ketiga yaitu kata kerja operasional. Nah, di sini kata kerja operasional adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan konkret, bisa seperti melaksanakan, mengelola, mengadakan, menyusun, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kalimat efektif, kalimat yang disusun secara tepat dan jelas. Mengapa? Karena jika kalimat tidak jelas dan tidak efektif, maka itu akan dapat membingungkan pembaca. Yang kelima yaitu kalimat objektif, kalimat yang disusun berdasarkan fakta dan data. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyusun RAB. Yang keenam yaitu konjungsi atau kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, kalimat ataupun paragraf. Apa itu? Contohnya kata penghubung. Oleh karena itu, tetapi, namun, Nah, benar. Dan itu juga termasuk kata penghubung.
bisa membaca proposal tersebut dengan jelas. Tidak semua orang itu mengetahui bahasa daerah masing-masing, jadi kita perlu menggunakan bahasa baku. Yang terakhir adalah ada data dan angka. Nah, data dan angka di sini berisi angka ataupun data untuk menyusun LAB maupun siswa atau peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Nah, sudah selesai materi kita. Di sini Ibu akan menampilkan contoh proposal. Nah, di sini ada contoh proposal. Proposal pelaksanaan pentas seni dalam rangkaian perpisahan siswi kelas 12 SMA Negeri 8 Bulukumba. Nah, bisa kita lihat ya di sini, kalau disimak baik-baik karena setelah ini kita akan melakukan analisis mengenai sebuah proposal. Di sini ada judul, di sini ada latar belakang seperti yang kita bahas tadi. Ini ada tujuan kegiatan, ada tema, macam-macam kegiatan. Macam-macam kegiatan ini seperti ketentuan kegiatan ya. Ada peserta, terus ada peralatan yang dibutuhkan. Ini peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ada waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, ini ada susunan acara. Ini ada susunan kepanitiaan, anggaran dana, dan penutup. Penutup ini berisi kesimpulan mengapa kita melaksanakan kegiatan ini dan tujuan meminta persetujuan agar pembaca dan penerima proposal ini dapat menyetujui kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi LKPD yang berisi tentang soal analisis sebuah proposal. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Tolong dikerjakan dengan baik-baik karena setelah selesai Ibu akan meminta 1 orang yang presentasi ke depan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menganalisis jenis-jenis tersebut. Siapa yang sudah? Siapa yang mau maju? Dari kelompok 2 dipersilahkan. Ada yang mau maju? Saya. Perwakilan saja 1 orang, boleh, silakan. Bisa. Jadi saya akan memaparkan hasil analisis saya. Jadi ada bagian judul yaitu yang tadi tercantum pada bagian awal yaitu proposal kegiatan lomba 17-an di SMA. Tadi ada judul, terus ini ada latar belakang, ada tujuan, ada tema, macam-macam kegiatan dan serta peralatan, bertempat. Apakah ada yang ingin juga memberi saran? Saya saran untuk kelompok 2 harusnya lebih rinci lagi waktunya, bla-bla-bla itunya. Terima kasih untuk Nisa, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, karena kalian sudah paham dan kita sudah melaksanakan mengenai pembelajaran kita hari ini yaitu teks proposal, maka Ibu akan memberikan soal pilihan ganda melalui Google Form yang akan Ibu share ke grup itu sebagai bentuk refleksi
dari kalian masing-masing. Untuk waktu 10 menit, Ibu share soalnya sekarang, tolong dikerjakan secepatnya. Nah, terima kasih. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah proposal dapat digunakan untuk meminta perizinan dan meminta bantuan, dapat berupa dana, partisipasi maupun barang kepada pihak yang dapat, pihak yang bersangkutan. Nah, proposal ini dibentuk dengan tujuan untuk mengorganisasikan perencanaan acara-acara tersebut agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerja kerasnya untuk hari ini. Ibu akhiri. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.